Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, keluarga memiliki peran fundamental dalam menggapai derajat takwa yang dijanjikan bagi setiap orang-orang berpuasa secara sempurna, terutama suami yang menjadi pemimpin bagi keluarganya. Maka peran sangat strategis untuk mengantarkan sanak keluarganya ke mahkota takwa. Ketika ia telaten dan lincah memaksimalkan bulan puasa, tentu semua akan mendapatkan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya atau wanita. Belajar dari ayat ini antara lain ialah suami sebagai pemimpin keluarga mestilah mampu untuk mencernakan sebuah keluarga yang dapat dibanggakan oleh setiap anggota keluarga. Tugas suami bukan hanya memberi perintah atau melepaskan tanggung jawab kepada istri. Sikap ini tidak akan menjadikannya pemimpin yang berwibawa dan bijaksana. Suami boleh dianggap sebagai pemimpin yang kurang bertanggung jawab bila dia tidak memperhatikan keluarganya dengan baik. Masalah sosial yang sedang melanda masyarakat Islam saat ini tentu akan dapat dikurangi ketika setiap muslim menjalani puasanya dengan kualitas tinggi. Dalam artian ia tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun dapat mengimplementasikan nilai-nilai universal lainnya yang dibawa oleh puasa sehingga kehidupan masyarakat semakin tercerahkan. Berangkat dari itulah pembinaan keluarga dan pengawasan personalnya dengan memantapkan nilai-nilai edukasi Ramadan maka akan berdampak bagi kehidupan mereka. Puasa yang intinya pengendalian nafsu menuntun seseorang untuk bersabar dan membuang sifat marah dan jauh-jauhnya sehingga hatinya semakin bersih. Jika tidak, puasa yang dilakukannya akan sia-sia belaka. Keluarga yang dibangun dengan penuh ketulusan hati dan kebesaran dan kesabaran akan mempercepat proses tercapainya keluarga sakinah. Setiap permasalahan yang dihadapi dengan ketulusan dan kesabaran akan mudah diselesaikan. Para pendengar yang beriman, jadi keluarga merupakan ruang penting dan istimewa dalam pandangan Islam. Begitu pentingnya puluhan ayat di dalam Al-Quran mengulas seputar keluarga. Mekanisme dan aturan telah dirumuskan oleh Islam sehingga sebuah keluarga dapat menggapai keharmonisan dan produktivitas maksimal dalam segala hal, baik secara finansial, moral, bahkan seksual. Keluarga merupakan tangga pertama untuk menanamkan nilai-nilai religius, sosial, edukatif, produktif, dan rekreatif. Para pendengar, tatanan keluarga akan kokoh ketika pondasi dan organ-organ yang terlibat dalam sebuah keluarga dibangun berdasarkan nilai-nilai agama yang benar. Tatkala ritme itu
berjalan secara baik, maka sebuah keluarga akan melahirkan generasi atau orang-orang yang mampu, yang mumpuni. Sebaliknya, jika tidak diawali dengan itu, maka krisis individu dan keluarga itu sendiri akan menjalar keluar yang lebih luas, yaitu masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, ketika kewajiban puasa datang, maka keluarga merupakan bagian yang paling utama harus mendapatkan perhatian. Sebab peran keluarga cukup besar bagi setiap keluarga sehingga sukses menjalankan berbagai misi ibadah dan amalan selama bulan Ramadan. Terlebih lagi dimensi pendidikan, manajemen diri, dan perilaku yang diajarkan oleh ibadah puasa sudah selayaknya mulai dibumikan pertama kali dari individu-individu dalam keluarga itu sendiri. Selain itu, pola hidup sederhana harus dapat ditanamkan sejak anak-anak itu masih belia, masih kecil. Begitu pula dengan jujur dan belajar mengukur kemampuan diri. Sebagaimana puasa mendidik nilai-nilai seperti itu. Untuk mendukung hal ini, sebaiknya kemajuan yang dicapai elok tidak perlu diapresiasi dengan benda. Tujuannya agar apa yang dilakukan anak kita tidak semata-mata demi mendapatkan imbalan. Hal semacam ini merupakan contoh ringkas dari mahligai rumah tangga yang harus dibangun ketika berpuasa. Hubungan cinta kasih antara suami istri juga tetap dijaga secara profesional. Demikian pula rasa empati yang mereka bangun, karena itu akan menjadi acuan bagi anak-anaknya. Rasa cinta dan kasih sayang timbul dari komitmen yang kuat pada perkawinan dan ketulusan hati seseorang menerima kondisi pasangan masing-masing seperti apa adanya, tanpa menuntut lebih dari itu. Demikian nilai-nilai yang harus terus ditegakkan dalam biduk rumah tangga. Jangan sampai kedatangan puasa malah menimbulkan krisis kasih sayang dalam keluarga, karena kontinuitas dalam membina keluarga itu amatlah penting. Sekalipun begitu, aspek moral tetap menjadi pilar utama dalam mahligai rumah tangga. Dalam keluarga akan menjadi damai dan bahagia ketika nilai religius itu berjalan seimbang dengan kreativitas hidup personal keluarga itu sendiri, tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan bagian lainnya. Sebaliknya, bila pelaksanaan fungsi-fungsi itu mengalami masalah, cepat atau lambat akan memberikan dampak negatif bagi mahligai rumah tangga yang telah dibina. Misalnya saja, seorang istri terlalu memporsir aktivitasnya di luar rumah, walaupun dalam rangka kebaikan, bahkan dalam dakwah Islamnya, tapi ia malah melalaikan urusan di dalam rumah tangganya. Cepat atau lambat, masalah itu akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu, dalam masa-masa bulan Ramadan yang mulia ini, hal-hal yang rawan seperti itu perlu menjadi perhatian lebih jauh. Dengan harapan di luar Ramadan dapat melakukan tindakan preventif sehingga tidak merugikan biduk rumah tangga itu sendiri. Demikian pula dengan anak-anak yang akan mendapatkan secara langsung realitas yang berkecamuk di tengah keluarga. Maka dari itu, cinta kasih harus tetap disemai selama bulan puasa yang mulia ini menyapa. Dalam konteks ini, adil berarti
meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara harmonis. Suami dan istri, bagaimanapun padatnya kegiatan di bulan puasa, harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Tujuan esensial dari semua ini tidak lain agar roda kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Di sisi lain, keluarga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan secara tidak langsung akan menjadi pilar potensial untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang produktif, jauh dari permasalahan sosial atau penyakit masyarakat lainnya yang dapat berimplikasi kepada roda kehidupan sebuah negara. Melalui kehidupan keluarga, manusia diajarkan untuk mampu mengontrol diri, terutama terkait dengan organ-organ seksual. Sinilah pentingnya ibadah puasa, sebab puasa hakikatnya adalah suatu mekanisme kontrol diri yang sangat efektif. Dengan puasa, diharapkan setiap anggota keluarga dapat mengontrol dorongan syahwatnya. Bukanlah ibadah puasa dimulai dengan upaya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual selama waktu tertentu. Diharapkan dengan puasa, kita manusia terbiasa mengontrol diri kita, termasuk mengontrol syahwat, dan pada gilirannya membawa kita manusia pada kehidupan keluarga yang damai dan bahagia. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.